Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali melalui Zoom pada malam hari ini di mata kuliah Qawaid Tafsir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam yang saya haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Yang saya hormati dosen pengampu kita pada malam hari ini yaitu Dr. Muhammad Shohib Rifai MA dan rekan-rekan yang berbahagia. Dalam malam hari ini izinkan saya Winda Puspitasari dan sahabat saya Pak Ahmad Irfan Fadoli yang akan mempresentasikan mata kuliah pada malam hari ini yang berjudul Am dan Khos. Implementasi konsep lafaz umum dan khusus dalam penetapan hukum kesehatan Islam. Monggo Mas Irfan di share PPT-nya. Mas Irfan. Atau ya bisa membantu saya Mbak Erin, Mbak Tila atau Ustazah Musriana, soalnya saya lagi denger sih nggak bawa laptop. Mas Iqbal mana Mas Iqbal? Nah udah itu. Am dan khos. Implementasi konsep lafaz umum dan khusus dalam penetapan hukum kesehatan Islam. Konsep dasar lafaz am. Fondasi keumuman makna dalam nas syar'i. Yang pertama yakni pengertian dan karakteristik am. Definisi terminologi. Lafaz yang menunjukkan seluruh satuan yang termasuk dalam maknanya tanpa adanya pembatasan tertentu secara eksplisit atau tegas. Yakni 1. Mencakup seluruh individu yang sesuai makna. Yang kedua, yakni tanpa batas, selama tidak ada dalil pengkhususan. Next. Bentuk sigat lafaz am. Yang pertama, lafaz eksplisit. Menggunakan kata penunjuk umum seperti kulu, yakni artinya setiap, jami atau seluruh atau kafah. Isim musul. Kata sambung seperti alazina atau man, mencakup semua individu dalam kriteria. Yang ketiga, nakiro dalam nafi, kata umum dalam konteks peniadaan penunjukan larangan terhadap objek tertentu. Yang kedua, lafaz am yang kedua dalam bentuk sigot.
Isim, syarat, kata seperti siapa saja yang mengikat konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukan syarat tertentu. Isim jenis dengan al, kata bentuk tunggal atau jamak yang didahului al, alif, lam, ta'rif yang bermakna umum. Jamak mudhof, kata benda jamak yang disadarkan pada kata lain mudhof ilaih memperluas cakupan miliknya. Klasifikasi penggunaan am. Yang pertama am yuradu bihi am. Definisi tetap bermakna umum, universal, dan absolut. Contoh konteks rezeki setiap makhluk di bumi. Yang kedua am yuradu bihi os. Lafaz umum namun masuknya spesifik. Contoh konteks panggilan manusia untuk ibadah haji. Yang selanjutnya am-makhsus, definisinya lafaz umum yang mengalami taksis larangan. Contoh konteksnya larangan makan bangkai kecuali bangkai ikan. Selanjutnya yaitu sifat dilala atau petunjuk am. Zani, pandangan sebagai ulama. Urgensi pemahamannya, sifatnya hukum dianggap zani atau kuat karena besarnya potensi adanya pengecualian atau pengkhususan. Pemahaman jenis A menentukan apakah sebuah hukum boleh dievaluasi atau sudah bersifat final. Selanjutnya yaitu konsep dasar lafaz os. Konsep dasar lafaz kos ini ada beberapa dan definisinya yaitu lafaz yang menunjukkan makna terbatas pada individu atau jumlah tertentu yang sudah terdefinisi secara jelas. Wujud lafaznya yaitu dapat berupa nama orang, yakni seperti Muhammad. Bilangan itu 3 atau 10, atau kata tunggal dengan pembatas sifat syaratnya. Karakteristik dan fungsi pos. Yakni 1. Qadiyah menunjukkan kepastian karena tidak mengandung kemungkinan makna lain selain yang disebutkan. Berfungsi sebagai penjelas atau pembatas terhadap keumuman lafaz am yang masih global. Pengecualian menjadi instrumen utama dalam mekanisme teknis untuk mengeluarkan unit tertentu dari hukum umum. Konsep taksis. Definisi dan tujuannya. Taksis adalah proses pengeluaran sebagai individu dari cakupan lafaz am berdasarkan dalil tertentu. Tujuan utama
yakni agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum pada kondisi yang seharusnya dikecualikan demi kemaslahatan dan keadilan syariat. Selanjutnya yaitu taksis mutasil atau bersambung. Taksis mutasil atau bersambung ini istina atau pengecualian menggunakan kata, contohnya kewajiban puasa, kecuali bagi musafir. Syaratnya yaitu menggantungkan hukum pada syarat tertentu, sifatnya yaitu membatasi lafaz umum dengan sifat khusus, misalnya memerdekakan budak yang beriman. Batasannya yaitu penggunaan kata sampai, contohnya puasa hingga malam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Irfan. Monggo Mas Irfan. Mas Irfan. Mas Irfan, monggo dilanjutkan. Mana? Mas Irfan. Nyetat. Mas. Nopo sementara kula lanjutaken tat. Monggo silakan. Enggak apa, silakan ya. Oke. Next. Yang ini kayaknya belum tadi Bu Winda. Oh, nggih, Mbak Erin. Pengertian dan karakteristik am. Yakni definisi terminologi. Lafaz yang menunjukkan seluruh satuan yang termasuk dalam maknanya tanpa adanya pembatasan tertentu secara eksplisit. Mencakup, meliputi seluruh individu yang sesuai makna tanpa batas selama tidak ada dalil pengkhususan. Ini lagi Mbak Erin. Kayaknya ampun, lagi Mbak Erin. Bentuk sihotnya ampun Mbak Erin. Lafaz am yang kedua. Lafaz am kan berarti di depan tadi Bu Indah, balik lagi ke depan. Lafaz am kan sudah tadi. Oke, bon. Ini sekarang masuk taksis ini. Ini gimana berarti? Aku kembali ke depan. Oh, ini belum Mbak Erin. Hah? Maaf itu yang share screen satu aja, itu kayaknya dua yang share screen, ada kedobelan yang share screen. Apunten tadi audionya saya
nggak dibesarin tadi, nggak kedengeran tadi. Harusnya yang share screen kan saya aslinya. Oke, monggo Mas Irfan. Jenengan yang share screen. Kelompok jenengan soalnya. Cek ya. Ya tadi nggak segera share screen kan Bu Indah minta tolong. Nggih Mbak Irin, saya minta tolong. Ini Monggo. yang share screen sinten nggih? Kula napa? Kenapa? Mbak Erin. Monggo jenengan Mas Irfan, kan kelompok jenengan. Oh nggih siap. Dari mana tadi Mbak Winda? Dari ini, bener Mas Irfan, Zani ini. Ini nggih. Iya. Monggo. Saya lanjut atau jenengan? Oh, saya aja nggak apa-apa deh. Monggo. Oke, kalau lanjut. Sifat dalalah atau petunjuk am. Zonni, pandangan sebagian ulama, sifat petunjuk hukumnya dianggap zonni atau dugaan kuat karena besarnya potensi adanya pengecualian atau pengkhususan. Jadi pemahaman jenis am menentukan apakah sebuah hukum boleh dievaluasi atau sudah bersifat final. Kemudian konsep dasar lafaz khos. Kita masuk ke pengertian dan bentuk khos. Definisi khos, lafaz yang menunjukkan makna terbatas pada individu atau jumlah tertentu yang sudah terdefinisi secara jelas. Pada wujud lafaz dapat berupa nama orang, contohnya Muhammad, bilangan 3 atau bersepuluh, atau kata tunggal dengan pembatas sifat syarat, karakteristik, dan fungsi khos. Secara qat'iyah menunjukkan kepastian karena tidak mengandung kemungkinan makna lain selain yang disebutkan. Terus sebagai penjelas, berfungsi sebagai penjelas atau pembatas terhadap keumuman lafaz am yang masih global. Pengecualian menjadi instrumen utama dalam mekanisme taksis untuk mengeluarkan unit tertentu dari hukum umum. Konsep taksis dari definisi dan tujuan. Taksis adalah proses mengeluarkan sebagian individu dari cakupan lafaz am berdasarkan dalil tertentu. Tujuan utamanya agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum pada kondisi yang seharusnya dikecualikan demi kemaslahatan dan keadilan syariat. Terus taksis yang muttasil, bersambung. Istisna, pengecualian menggunakan kata kecuali. Contoh kewajiban puasa kecuali bagi musyafir. Syarat menggantungkan hukum pada syarat tertentu. Sifat membatasi lafaz umum dengan sifat khusus, misal memerdekakan budak yang beriman. Wilayah atau batas, penggunaan kata sampai, contoh puasa hingga malam. Dan taksis munfasil, taksis yang terpisah. Dari Al-Quran, ayat yang mengkhususkan ayat umum lainnya. Hadis, penjelasan Nabi yang datang terpisah untuk membatasi ayat umum. Misal, rincian nisab pencurian. Ijma', konsensus ulama yang menyepakati pengecualian tertentu. Kemudian ada kias, analogi yang logis terhadap dalil yang sudah ada. Nah, ini konsep dari pandangan ulama am dan khos. Kemudian ini ada implementasi hukum kesehatan, studi kasus medis 1.
Ayat umum kewajiban puasa dikhususkan takhsis bagi orang sakit agar mengganti di hari lain atau rukhsah. Kemudian obat haram, larangan umum zat haram dikhususkan dalam kondisi darurat medis demi menjaga jiwa atau hifdzun nafas. Kemudian ada studi kasus medis 2, vaksinasi kewajiban umum menjaga kesehatan, mengizinkan penggunaan vaksin, syubhat jika kondisi mendesak atau terkena wabah. Transplantasi kebolehan menyelamatkan jiwa, mengkhususkan larangan umum merusak keutuhan tubuh manusia. Kesimpulan, am dan khas adalah perangkat bahasa yang krusial dalam memahami jangkauan hukum syariat. Takhsis atau khas ini memberikan fleksibilitas hukum tanpa menghilangkan esensi keadilan dalam kondisi-kondisi khusus. Terus dalam hukum kesehatan, konsep ini memungkinkan lahirnya solusi atau rukhsah yang tetap berpijak pada dalil yang kuat. Jadi pemahaman terhadap am dan khas tidak boleh dilepaskan dari konteks maqasid syariah agar hukum kesehatan Islam tetap relevan dan solutif. Terima kasih. Monggo bisa didiskusikan atau tanya jawab. Ayo, silakan, monggo. Sudah disampaikan. Monggo Mbak Winda, Mas Irfan diajak diskusi teman-teman. Monggo yang ingin menambahkan atau menyangga atau memberikan masukan. Ustaz Saiful, monggo. Ustaz Marzuki. Tadi manggil saya ya. Gini, pemateri ya, makalah Bu Winda dan Mas Irfan pada sore hari malam hari ini yang dibahas kan tentang am dan khos ya. Bisa nggak kita dikasih contoh saja ya, contoh konkret di dalam Al-Quran, mana sih yang menunjukkan itu fungsi am dan mana itu yang khos? Contoh. Soalnya tadi saya lihat di materi belum ada ya. Biar kita bisa bedakan mana yang am, mana yang khos. Matur nuwun. Izin menjawab. Jadi di PPT ini memang masih kurang lengkap. Jadi ini saya bantu jawab. Dari am itu kan ada 3 jenis pembagian, yaitu al-amul baqi ala ummi. Terus ada yang kedua al-amul murad bil khusus dan al-amul mahsus. Jadi yang al-amul baqi ala ummi, lafaz am yang tetap pada keumumannya. Contohnya itu ada di surat Hud ayat 6. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya semua binatang itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi itu adalah surat Hud ayat 6. Contoh dari am yang al-amul bagi ala ummi. Terus begitupun dalam surat Al-Ankabut ayat ke-57. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ayat ini menjelaskan bahwasanya semua yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi tidak ada pengecualiannya.
Kemudian ada al-amul muradu bihil khusus. Yakni lafaz am tetapi maksudnya adalah khusus. Sebagaimana contoh di surat At-Taubah ayat 120. Maka li ahlil Madinah wa man hawlahum minal a'rabi ay yatakhallaqu 'an Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. Ila akhir ayat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya secara umum bagi penduduk Madinah diperintahkan untuk ikut Rasulullah dalam berperang. Nah, lafaz ini memang umum, tapi tidak dibedakan apakah itu untuk anak kecil, anak perempuan, mau yang sakit atau yang sehat, semuanya tetap diperintahkan untuk ikut Rasulullah. Padahal yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mampu dalam berperang. Terus yang ketiga itu al-amul maksus, yakni lafal am yang dikhususkan. Contohnya seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya wanita yang ditalak itu iddahnya adalah 3 kali suci, tidak dibedakan apakah dia sedang hamil atau tidak hamil. Jadi iddah 3 kali suci ini berlaku apabila wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Kemudian ada dalil lain yang menjelaskan bahwasanya apabila wanita itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya bukan 3 kali suci lagi, melainkan sampai ia melahirkan. Oleh karenanya, lafal yang umum ini dikhususkan apabila memang ada dalil yang menjelaskan. Gimana penanya sudah paham? Saya menambahkan sedikit ya Ustaz. Monggo. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, ngapunten karena memang saya basicnya kesehatan Ustaz, jadinya sulit sekali. Dalam makalah Pak Saiful yang sudah saya share itu ada ayat yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjal baiti man ilaihi sabilah. Lah, yang dimaksud sepemahaman saya ya, yang dimaksud umum itu dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah yang melaksanakan haji itu bersifat umum. Tapi kalau kita menggeser sifat ke khusus, itu tadi ada ini di makalahnya kurang sedikit. Manis tato alaihi sabilah akan menjadi khusus apabila bagi orang yang mampu dalam berhaji tersebut. Itu sepemahaman saya. Seperti itu Pak Saiful, di makalah sangat lengkap. Monggo. Saya juga diberi masukan atau sanggahan, monggorakan saya membutuhkan. Motor semanun. Ini Bu Winda ini apa? Di kesehatan, di apa? Oke. Kebetulan saya bidan Ustaz. Oh bidan, di Gresik? Mboten. Klinik saya di Gedangan Ustaz, di Gria Permata Gedangan, tapi ini di Gresik. Berkunjung ke Ibu. Oh, asli Gresik dah? Iya Ustaz, asli Menganti. Oh, Menganti. Oke. Si penanya tadi gimana? Sudah itu? Kalau belum saya tambah. Gini Ustaz, ngapunten, dalam kitab Tikon itu kan ada kaidah penting ya dalam am dan khos. Itu misalnya al-aslu fil am al-baqi ila umumihi. Hukum asal dari lafaz umum itu tetap pada keumumannya sampai nanti ada dalil yang mengkhususkannya, dan begitu sebaliknya. Nah, maksud saya tadi saya juga share ya ayat-ayat yang disebutkan oleh Mas Irfan tadi. Maksud saya kita kan awam, dari ayat yang tadi disampaikan mana yang menunjukkan ini am,
mana yang mengkhususkannya gitu. Nyuwun tolong dibantu. Dibantu apa masukan Mas Irfan. Oke, saya bantu. Tadi yang naik dari siapa? Yang nanya tadi? Mas siapa? Saya Ustaz, Mas Saiful. Oke. Oleh karena itu, kalau yang belum membaca secara tuntas, kita semuanya ini ya, misalnya tidak baca tuntas, ya begitu pertanyaannya. Mana am, mana khos gitu, gitu. Sementara yang kita kaji itu, yang am itu mana dulu? Ya, kemudian yang khos mana dulu gitu ya. Karena nanti ada penjabaran luas sekali. Tadi kan mestinya itu ada pembahasan dulu. Pembahasan terkait dengan makna umum seperti apa. Kemudian ulama-ulama mendukung ada makna umum seperti apa. Contoh begini misalnya. Kita kan tahu ya definisi am itu apa? Lafaz yang menghabiskan atau misalnya lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan, gitu kan? Nah, para ulama ini berbeda pendapat tentang makna umum. Ini jangan dikanin dulu ya, mana umumnya, mana khususnya, jangan gitu dulu. Ini kita mengkaji ayat yang terkait umum seperti apa, umum khusus seperti apa, gitu dulu ya. Karena nanti ada macam-macam juga, yang ada macam-macamnya, yang kemudian kita kalau pengertian ada khos, ada mukhosis, itu juga ada pembagian lagi. Nah gitu, oke. Saya tambah sedikit ya, biar gamblang dulu. Jadi, tadi kan dikatakan bahwa am itu lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Artinya sudah umum, gitu kan. Tapi para ulama ini berbeda pendapat tentang makna umum itu sendiri. Apakah dalam bahasa ia mempunyai sigot atau bentuk lafaz khusus untuk menunjukkan atau tidak? Begitu. Saya ulangi ya. Para ulama itu berbeda pendapat tentang makna umum. Tadi itu loh ya. Apakah di dalam bahasa ia mempunyai sigot? Sigot itu bentuk lafaz. Ya. Sigot atau bentuk lafaz khusus untuk menunjukkannya atau tidak, nah, gitu. Nah, sebagian besar ulama berpendapat di dalam bahasa terdapat sigot-sigot tertentu yang secara hakiki dibuat untuk menunjukkan makna umum dan dipergunakan secara majas pada selainnya. Nah, untuk mendukung pendapatnya yang seperti itu, ulama mengajukan sejumlah argumen dari dalil-dalil. Yang pertama yaitu dalil nafsiyah, ada ijtimaiyah, ada maknawiyah. Ini masih panjang nih. Tadi belum disentuh sama sekali ya, Bu Winda ya, sama Mas Irfan ya? Belum ya? Belum. Itu yang makanya akhirnya orang bertanya, kalau ini ayatnya mana khosnya begitu, padahal kita itu mencoba untuk mencari ayat-ayat umum dulu yang menunjukkan ini ayat umum seperti apa, baru mencari ayat khos yang mana. Nah gitu ya. Contoh yang jadi ulama tadi kan untuk menguatkan dalilnya ya, sehingga beliau itu mengajukan argumen dari dalil-dalil nasiyah, ada dalil istimaiyah, ada maknawiyah. Contoh yang dalil nasiyah itu contohnya wanada nuhu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli ila akhir ya. Nah itu artinya kan, dan Nuh berseru kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan terusnya gitu kan. Kemudian dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim paling adil. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya ia tidak termasuk keluargamu atau yang dijanjikan akan diselamatkan. Nah, aspek yang dijadikan dalil dari ayat ini adalah bahwa Nuh atau Nabi Nuh itu menghadap kepada Allah
dengan permohonan tersebut karena ia berpegang pada firman inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka kanat minal ghabirin. Jadi Allah membenarkan apa yang dikatakan Nabi Nuh. Karena itu ia menjawab dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa anaknya itu tidak termasuk keluarga. Makanya tadi apa? Faqala rabbi innabni min ahli inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Kemudian Allah mengatakan qala ya nuhu innahu laisa min ahlik. Paham ya? Jadi Allah itu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Nuh karena itu ia menjawab dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa anaknya itu tidak termasuk keluarga. Seandainya penyandaran kata keluarga kepada Nuh tidak menunjukkan makna umum, maka jawaban Allah tersebut tidak benar. Nah gitu ya. Itu yang dalil nafsiyah. Lah yang istimaiyah itu, dalil istimaiyah dalam ijma' sahabat bahwa di Quran Quran surat An-Nur ayat 2 itu ada ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Nah ini senada dengan bunyi ayat di atas. Misalnya ada ayat lagi wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Nah, dan lain sebagainya adalah bermakna umum, ya, berlaku dan dapat diterapkan bagi setiap orang yang berzina dan mencuri. Artinya apa? Kalau wedok lanang zina ya dihukum, gitu ya. Lanang perempuan nyuri ya dihukum, nah gitu loh. Sehingga cuma nanti pengembangannya ayat ini perlu dikembangkan lagi. Misalnya ketika misalnya dipotong tangan, misalnya orang itu dipotong, pertanyaan dipotong. Nah, apakah jari-jari? Apakah mulai kuku sini? Apakah mulai sini? Apakah mulai sini? Kan itu kan masih butuh penjelasan. Tapi intinya bahwa keumumannya itu laki-laki dan perempuan mencuri ya dihukum, dipotong. Gitu ya. Itu dalil ijma'iyah. Dan yang ketiga itu bisa maknawiyah, itu bisa dilihat di beberapa buku ya. Ada contohnya di antara misalnya ayat yang berbunyi kul man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa. Ayat ini untuk mendustakan mereka yang berkata ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa nakiro setelah nafi adalah untuk makna umum. Nah, kalau bukan untuk makna umum maka ucapan kita la ilaha illallah bukan kalimat tauhid karena tidak menunjukkan peniadaan ilah selain Allah. Lah atas dasar itu semuanya maka makna umum, awas ini saya ingat ya, atas dasar itu semuanya ulama punya pendapat dengan dalil macam-macam itu untuk mendukung makna umum itu. Jadi atas dasar itu makna umum mempunyai sigot-sigot tertentu yang menunjukkannya. Jadi gini, kita itu sekarang belajar ini loh, lafaz yang menunjukkan umum. Iki loh, menunjukkan khusus. Bukan kemudian mana ayat itu mana khusus, jangan itu dulu, biar bingung ya. Jadi atas dasar itu maka makna umum mempunyai sigot-sigot tertentu yang menunjukkannya. Contoh misalnya, kullun. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ada kullun, maka ini menunjukkan umum. Ya, gitu ya. Atau kemudian ini di ayat misalnya, khaliqu kulli syai'in. Nah, kullinya juga sama. Saat dengan kul atau dan jami'. Kemudian lafaz-lafaz yang dimakrifatkan dengan al, ya. Bukan al-ahdiyah. Misalnya, wal asri. Nah, kemudian wal asri innal insana, maksudnya adalah setiap manusia berdasarkan ayat berikutnya wa ahallallahul bai'a wa ahallallahul bai'a. Ada lagi misalnya wasariku wasariqatu, ada alnya kan. Kemudian di situ ada isim nakiro ya.
dalam konteks nafi dan nahi misalnya. Fala itu ada yang dalam haji itu gimana? Yang haji itu wala jidala itu loh, wala fusuqa fil haji itu loh. Nah, itu kan ada fala, kemudian ada wala gitu kan. Kemudian ada alladzi ya dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya menunjukkan diantaranya ada lagi semua isim syarat misalnya. Tadi disampaikan faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawwaf bihima. Itu juga itu. Ini untuk menunjukkan secara umum untuk semua yang berakal dan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ini menunjukkan secara umum bagi yang tidak berakal. Jadi saya pikir itu ya perlu dikembangkan. Tadi saya pikir belum sampai ke sana, tapi tidak apa-apa. Lah baru tadi ada pembahasan macam-macam am. Nah, setelah tahu tadi, baru kemudian kita membahas lafaz am atau macam-macam am itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi am al-baqi ala umumihi atau am yang tetap dalam keumumannya. Saya ulangi ya, macam-macam am ada 3. Am yang tetap dalam keumumannya. Jadi bahasa Arab itu al-am al-baqi ala umumihi. Ya. Ini menurut Qadhi Jalaluddin Al-Balkini mengatakan am seperti ini jarang ditemukan. Saya ulangi ya. Am yang tetap dalam keumumannya. Bahasa Arab al-am al-baqi ala umumihi. Menurut Qadhi Jalaluddin Al-Balkini mengatakan am yang seperti ini atau seperti itu jarang ditemukan. Sebab tidak satu pun lafaz am kecuali di dalamnya terdapat takhsis. Nah, tadi kan ada pertanyaan tadi kan, mana ayat am kemudian ada khosnya gitu kan. Ini dan ini. Ya. Tetapi Imam Zarkashi dalam Al-Burhan mengemukakan am yang demikian tadi al-baqi alam umumi itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi ono perbedaan ya antara Qadhi Jalaluddin dengan Az-Zarkashi. Kalau yang Qadhi Jalaluddin mengatakan tidak ada satupun lafaz am kecuali di dalamnya ya am yang al-am al-baqi alam umumi maksudnya itu ya. Kalau menurut Imam Zarkashi dalam Al-Burhan mengemukakan yang am al-baqi ala umumi ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Contohnya, wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Ada lagi, walayat limu rabbuka ahadan. Ya. Am dalam ayat ini tidak mengandung kekhususan. Paham nggih? Jadi am yang dalam ini tidak mengandung kekhususan. Makanya tadi ada pertanyaan kan, mana amnya, mana khususnya gitu kan. Jadi gini, ini yang pertama macamnya am al-baqi ala umumihi, am yang tetap dalam keumumannya. Menurut Qadhi Jalaluddin jarang ditemukan am yang begitu itu. Bahkan mengatakan tidak satu pun lafaz am kecuali dalamnya ada takhsis. Artinya menurut Jalaluddin itu ono am ono khususnya gitu loh. Tapi kalau menurut Az-Zarkashi dalam Al-Burhan mengungkapkan am yang demikian, maksudnya am yang tetap dalam keumumannya itu banyak. Contohnya, wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian ada wala yazlimu rabbuka ahadan. Jadi dua contoh itu atau am dalam ayat ini tidak mengandung kekhususan. Nah, yang kedua pembagiannya adalah am yang dimaksud khusus. Maksudnya apa? Al-am al-muradu bihil khusus. Yang kedua, am yang dimaksud khusus. Maksudnya apa? Al-am al-muradu bihil khusus. Contohnya coba saya lihat. Di dalam, nah ini baru nanti ada keterangan. Yang jawab tadi, yang tadi itu. Ketika ada ayat, mana sih umumnya, mana khosnya gitu ya Mas ya tadi ya? Tadi siapa tanya tadi? Nggih, Ustaz. Mas Saiful nggih. Ini Pak Saiful nggih. Oke. Jadi ketika ada ayat, nanti kemudian iki mana umumnya mana khususnya gitu nggih. Lah, ini tak sekarang ini gitu ya. Jadi yang kedua itu kan
am yang dimaksud khusus atau al-am al-muradu bihil khusus. Contohnya sekarang, itu ada di ini ayat yang berbunyi alladzina qala lahumun nasu innan nasa. Ada dua annas ya situ ya. Saya ulangi. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi dalam ayat ini ada dua annas. Ada dua lafaz annas, betul enggak? Surat apa Ustaz? Surat apa? Ini surat apa ini Allah? Coba di googling ya, saya lupa ini. Ini ada ayat alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketemu enggak? Ayat berapa itu? Di surat apa itu? Ada ketemu sudah? Surah Al-Imran ya? Nah, Al-Imran ya? Al-Imran, Ustaz. Al-Imran 173 nggih. nggih. Oke. 4. Ya, Empat. Al-Imran 173. Nah, begini keterangannya begini. Jadi dalam ayat itu ada dua kata annas, betul enggak? Kalau ada annas berarti umum toh? Ya ayyuhan nas, umum enggak? Manusia umum, betul enggak? Oke ya? Mbak Winda nyambung ya? Yes, Ustaz. Oke. Maksud ya annas yang pertama ini adalah Nu'aim bin Mas'ud. Nah, saya menulis itu. Jadi ayatnya itu umum tapi ono khususnya. Jadi am yang dimaksud khusus. Nah, saya ulangi. Jadi pembagian am yang kedua adalah am yang dimaksud khusus atau al-am al-muradu bil khusus. Di dalam ayat ini surat Al-Imran ayat 173 ini ada dua kata annas. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annas yang pertama itu adalah Nu'aim bin Mas'ud. Dan annas yang kedua adalah Abu Sufyan. Ini yang menjawab pertanyaan dari Mas Saiful itu. Jadi mana amnya, mana khususnya gitu lah. Sehingga tidak begitu nanti kita menjawabnya pelan-pelan. Jadi kita mengkaji dulu. Am itu yang seperti apa sih? Terus tandanya seperti apa sih? Macamnya seperti apa sih? Biar tahu nanti di dalam satu ayat nyata ada am, ada khos. Nyambung ya? Jadi dalam ayat tadi ada dua annas. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa. Nah, annas yang pertama adalah disebut Nu'aim bin Mas'ud. Berarti kan itu khusus Nu'aim bin Mas'ud. Yang kedua, annas ini kan umum, yang kedua ini nas umum. Tapi yang kedua ini adalah yang dimaksud adalah Abu Sufyan. Sehingga apa? Kedua lafaz annas tersebut tidak dimaksudkan untuk makna umum, betul enggak? Tapi khusus. Makanya am yang dimaksud khusus. Annas itu kan umum. Ya. Tapi umum di sini itu menunjukkan khusus. Annas yang pertama adalah Nu'aim bin Mas'ud dan yang kedua adalah siapa namanya? Abu Sufyan. Bisa dipahami teman-teman? Berarti ini yang klasifikasi yang kedua ya, Ustaz. Al-am al-muradu bil khusus ya, Ustaz. Ya. Ada lagi sekarang yang ketiga. Am yang dikhususkan atau al-am al-maksud tadi yang sampai oleh Mbak Winda tadi itu. Nyebut ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini kali ini am yang dikhususkan. Haji itu kan wajib ya. Betul enggak? Tapi keumuman haji itu yang wajib berangkat adalah yang mampu, betul enggak? Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti
Ono manis tato ilaihi sabila. Nyambung nggih Mas Saiful nggih? Ini memang makanya saya bilang dari kemarin, dulu saya bilang memang belajar ini sulit ya kalau cuma hanya apalagi cuma hanya Google ya. Ya kalau saya aja sekarang buka 2 buku ini masih banyak punya lainnya itu kan. Jadi kajian Amkhos itu memang panjang ya. Oke, kemudian saya tambah sedikit ya biar nggak bingung. Perbedaan antara al-am al-muradu bil khusus dengan al-am al-maksud. Loh, ini soal perbedaan nih. Ya. Jadi tadi kan ada al-am al-muradu bil khusus, ada al-am al-maksus. Di bahasa Indonesia nih yang pertama, al-am al-muradu bil khusus adalah am yang dimaksud khusus. Anas itu yang pertama, Mu'em bin Mas'ud. Nas yang kedua yang dimaksud adalah Abu Sufyan. Kalau yang macam yang ketiga ini adalah al-am al-maksus. Am tapi yang dikhususkan. Tapi ini kan menurut kita mungkin kayak podo ae, Pak, gitu ya. Menurut kita orang Indonesia mungkin podo ae. Masih haji yang ngono. Haji itu kan awalnya kan ya kabeh oleh kewajiban. Tapi yang wajib berangkat adalah mereka yang mampu. Nah, gitu nggih. Nah, sekarang saya tambahi perbedaan antara al-am al-muradu bihil khusus dengan al-am al-maksus. Perbedaan antara al-am al-muradu bil khusus dengan al-am al-maksus dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, tidak dimaksudkan untuk mencakup semua satuan atau individu yang dicakupnya sejak semula, baik dari segi cakupan makna lafaz maupun dari hukumnya. Ini mestinya panjang ya, ini mohon maaf kalau diterangkan semuanya kayaknya terlalu panjang. Yang penting itu dulu biar jenengan ada gambaran ya. Nah kemudian saya ke khosnya biar lengkap semuanya ya, biar enggak lama-lama. Nah sekarang kita tadi kan sudah am, sekarang yang khos. Nah, biasanya kalau ngomong khos itu ada tambahan ya, pengertian khos dan mukhosis ya. Biar nggak bingung. Nanti kalau ada pembahasan biasanya ada khos, ada mukhosis ya. Khos itu apa? Khos itu lafaz khos adalah lawan kata am. Pokoknya lawan katanya am aja. Am itu apa ya? Kalau khos ya sebaliknya. Karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Nah, sekarang taksis, makanya ono khos, ono taksis, ono mukhosis. Ini kira-kira paham nggak teman-teman ini? Nyambung nggak kira? Ono khos, ono taksis, ono mukhosis. Saya baca ya, nggak apa-apa ya. Ini kira-kira dengerin nggak teman-teman ini? Apa satu? Apa kan semua? Enggak, Tapi bisa dipahami ya? Oke, insya Allah. Ini karena kuliahnya nggak ketemu langsung begini nih ya. Oke. Jadi gini, kalau ngomong khos itu berarti lawan kata am gitu aja ya. Kalau amnya paham ya khosnya otomatis paham lah. Jadi kan umum apa, khusus apa gitu kan, gampang gitulah. Nah, sekarang taksis. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafaz am. Kami tulis monggo. Taksis ya. Taksis adalah taksis itu. Ya, taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafaz am. Sudah? Sedangkan mukhosis atau yang mengkhususkan, nah saya ulangi, mukhosis atau yang mengkhususkan ada kalanya mutasil yang antara am dengan mukhosis tidak terpisah oleh sesuatu hal.
Dan ada kalanya munfasil, kebalikan dari mutasil. Muhammad sampai kapan nggak pernah itu Muhammad? Saya ulangi ya. Mukhosis, yaitu yang mengkhususkan ada kalanya mutasil, gitu ya, yang antara am dengan mukhosis tidak terpisah oleh sesuatu hal. Dan ada kalanya munfasil, kebalikan dari mutasil. Kalau yang pertama kan antara am dengan mukhosis tidak terpisah, gitu kan, oleh suatu hal, kan mutasil. Tapi kalau munfasil, ini adalah kebalikannya, berarti ada pemisah. Nyambung ya? Nah, itu juga masih panjang ya. Misalnya gini, mukhosis mutasil itu ada 5 macam. Masih panjang ini ya. Jadi mukhosis kan tadi 2, ada mutasil, ada munfasil, kan? Jadi mukhosis mutasil ada 5 macam. Yang pertama itu istisna atau pengecualian, ya. Kemudian ada ini apa namanya, sifat ya, ada syarat, ada ghoyah, ada badal kun min kul. Nah, ini kesemuanya bagian dari apa? Mukhosis mutasil. Nah, ini kalau di apa saya baca semuanya ini hampir 5 lembar ini, 4-5 lembaran ya. Jadi yang ini saya baca dulu, intinya pokoknya itu bagian dari apa namanya mukhosis ya, mukhosis mutasil, ada mukhosis munfasil. Nah, kemudian itu pembahasannya selanjutnya adalah nanti kita akan ada pembahasan namanya taksis sunnah dengan Al-Quran. Ya. Taksis sunnah dengan Al-Quran. Kemudian nanti kita juga akan ada pembahasan misalnya sah berhujjah dengan am sesudah ditaksis terhadap sisanya. Nah, ini masih perlu pembahasan. Di antaranya kita juga apa namanya membahas beberapa hal yang di kajian mukhosis ini ya. Saya pikir itu tambahan dari saya. Nah, nanti silakan nanti bisa dikembangkan di bacaan karena mungkin kitab yang saya baca atau yang Samin punya itu mungkin ada pengembangan dari sisi apa contoh atau pengembangan kata-katanya yang pasti begitu. Jadi kita enggak mungkin ya langsung tanya ini bagaimana. Yang penting dipahami dulu. Yang pertama itu ngaji am dulu. Am itu apa? Kemudian pendapat ulama seperti apa? Kemudian tanda-tanda atau macam-macam syarat umum itu gimana saja, apa saja. Lalu kemudian kita membahas tentang macam-macam am yang 3 tadi. Kemudian kita ngomong tentang apa perbedaan antara al-am, al-murad bil khusus dan al-maksus. Kemudian ada pengertian khos dan mukhosis. Ini tadi di makalahnya Bu Winda ada nggak ya? Sama Mas gimana tadi itu? Ada nggak kira-kira? Kalau enten taksis dan lain sebagainya, enten tadi. Kalau yang am tadi? Ada nasia, tadi ada apa dalil nasia, istimaiyah, maknawiyah, ada nggak? Nah, saya sarankan teman-teman bisa membaca di kitab misalnya tadi. Untuk yang dijelaskan barusan insya Allah ada tadi. Alhamdulillah. Tinggal gini nanti Bu Winda di ini ya, ditambah ayat-ayatnya, contohnya biar teman-teman kalau membaca apa namanya tulisan itu semakin paham ya, sehingga langsung ada contohnya. Kalau cuma narasi nanti mungkin bingung ya. Kita semuanya masih belajar ya, sama-sama belajar. Artinya kita pasti banyak kekurangan, enggak apa-apa. Tapi yang pasti ada kekurangan kita sama-sama untuk menambah biar tambah baik gitu kan ya. Oke ya, saya pikir cukup ya, sudah malam ya. Saya pikir cukup dulu ya. Mana Mas Iqbal? Mas Iqbal mana? Ada nggak? Mas Iqbal? Hadir Ustaz. Untuk Sabtu depan siapa Mas Iqbal? Untuk Sabtu depan ada ini kelompok 11 Ustaz. Siapa namanya? Dari
Mbak Fatia Ismatur Rahman sama Mas Ferry Kurniawan. Manusianya ada? Ada Ustaz. Hadir. Alhamdulillah. Oke, temanya apa Mas Iqbal? Takwil, Ustaz. Takwil Nggih. Takwil. sama? Cuma takwil, Ustaz. Oh, Mungkin keren ini. Ini takwil medeni nih ya. Biasanya ngapunten. Biasanya itu kalau dalam kajian studi Al-Qur'an itu kalau ada tafsir, ada takwil, ada tarjamah. Itu biasanya ada yang menggandengkan ya. Ngapunten itu saya masukkan saja. Jadi biar nanti tidak langsung takwil ya. Mungkin teman-teman bingung nanti. Takwil itu meskipun nanti dijelaskan panjang lebar, karena otomatis nanti akan masuk ke ranah tarjamah dan tafsir ya. Ini masukan dari saya aja. Jadi gitu Mas Iqbal ya. Memang itu kemarin takwil ya judulnya. Takwil saja ya. Nggih, Ustaz. Enggak apa-apa. Sekarang saya kasih masukan ya. Biasanya kalau studi Al-Qur'an itu ada yang menggandeng antara tema takwil itu kemudian digandengkan dengan tafsir, takwil dan tarjamah ya. Mungkin dengan ngasih definisi dulu, mungkin definisi tarjamah itu apa, biar baru nanti masuk ke ranah takwil seperti apa. Gitu nggih, menurut saya nggih. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.